Selamat siang pemirsa Lintas Berita Siang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Bersama saya Muhammad Jibril Hafsidias, kami akan menyajikan informasi menarik seperti penyakit PMK pada hewan ternak kini menyebar luas ke berbagai daerah. Salah satunya yaitu di daerah Depok. Kita simak penjelasan informasi selengkapnya sesaat lagi. Polisi mengungkapkan salah satu penyebab macet parah di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat pada hari ketiga Lebaran karena banyaknya kendaraan salib menyalip. Kemacetan terjadi di Puncak Bogor, Jawa Barat hingga Rabu malam ini. Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi penyebab kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di beberapa titik, terutama menuju lokasi wisata dan kuliner. Penyebab kedua, kemacetan di Puncak Bogor, Jawa Barat karena banyaknya kendaraan yang melambung atau menyalip untuk mendahului kendaraan di depan dengan mengambil lajur berlawanan. Selanjutnya pemirsa, dalam kebijakan PPKM yang diresmikan oleh pemerintah demi cegah rantai penularan virus COVID-19, membuat seluruh masyarakat sangat terganggu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu yang berdampak adalah masyarakat yang bekerja sebagai driver ojek online, yang dimana kesehariannya mencari nafkah melalui profesi tersebut. Lalu berikut apa saja yang berdampak pada driver ojek online selama PPKM? Kita tersambung dengan reporter kita Lulu yang akan menjelaskan situasi tersebut. Pak, bagaimana nih tanggapan Bapak sebagai driver ojek online dengan adanya kebijakan PPKM kemarin, pembatasan orientasi kegiatan? Pendapatnya sangat terbatas banget. Oh, Ruang geraknya juga dipersempit, ya. Terus aktivitasnya juga kecil sekali, sedikit sekali. oke, baik. Lalu, apakah dengan adanya PPKM kemarin itu sangat berpengaruh besar pada pendapatan Bapak sebagai Sangat profesi? besar, sangat pengaruh banget dengan pendapatan dari biasanya ya. Iya. Ya yang kalau biasa kan masih normal-normal aja, kalau udah itu kan di bawah normal, ada sedikit gitu. Oke, untuk terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan sebagai driver ojek online yang ada di situasi seperti ini? Ya kita harapkan semuanya juga akan cepat pulih ya. Pulih masyarakat juga harus care dengan diri sendiri, patuh juga untuk masker juga tetap pakai. Dengan itu semuanya udah pelan-pelan hilang, semuanya bisa aktivitasnya yang baik. Oke Bapak, makasih atas pernyataan yang udah Bapak berikan. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional mengalami kenaikan dari harga normal. Saat ini, harga minyak goreng curah menembus angka 19.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yaitu hanya 15.000 per kilogram. Tidak hanya minyak goreng curah, tetapi minyak goreng kemasan juga naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Ibu, bagaimana tanggapan sebagai pedagang kaki lima dengan kenaikan harga minyak goreng saat ini? Tanggapan sih soalnya ini bukan saya kan saya juga gaji bukan pemilik PT, jadi kalau tersebarnya juga udah dipikirin sama ibunya. Pertanyaan berikutnya, penjualan ibu saat ini kenaikan dari harga minyak goreng menurun atau meningkat menjadi naik? Maksudnya gimana? Jadi penjualan ibu di saat minyak goreng naik meningkat atau menurun? Sama aja sih. Sama aja. Kemudian nomor 3, apa sih yang ibu pengen sampaikan sebagai pedagang kaki lima terhadap kenaikan harga minyak goreng saat ini? Biasanya sih normal aja sih ya. Itu aja sih. Itu aja. Makasih ya Bu. Sama-sama. Saya membawakan berita ketiga yaitu bahan bakar minyak menjadi salah satu aspek penting untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Harga bahan bakar minyak kendaraan jenis Pertamax ikut naik dikarenakan harga minyak dunia yang melambung tinggi, memaksa Pertamina menaikkan harga kenaikan berkisar 1.000 hingga 1.500 per liter. Harga Pertamax per 1 April 2022 ini naik menjadi di kisaran 12.500 sampai 13.500 rupiah per liter, dari sebelumnya 9.000 sampai 9.400 rupiah per liter. Berbeda dengan Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah, harga Pertamax lebih fleksibel
karena bisa disesuaikan mengikuti naik turunnya harga minyak mentah dunia. Namun, harga BBM di Indonesia relatif terus mengalami kenaikan dan sulit untuk turun kembali meskipun harga minyak mentah mengalami penurunan drastis. Maraknya penyakit PMK pada hewan ternak berdampak pada penjualan hewan ternak. Pemerintah terus bekerja sama dengan para penjual hewan ternak untuk menyusuri penyakit PMK ini dengan melakukan berbagai tes pada hewan mereka. Yang kita ketahui, PMK atau dikenal juga sebagai Food and Mouth Diseases atau FMD adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak yang terinfeksi. Kita tersambung dengan reporter kita, Gazalah, yang akan menjelaskan situasi tersebut. Kurang lebih dari 3 minggu menjelang Hari Raya Idul Adha di Kota Depok, tampaknya penjualan sapi dan juga kambing tidak terlalu berpengaruh meskipun kasus penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat ini meningkat cukup signifikan. Pada bulan Juli ini, setidaknya lebih dari 8.000 ternak terjangkit dan 2.000 diantaranya sudah sembuh. Namun, kita akan mengetahui lebih lanjut seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh pemilik sapi dan juga kambing di Kota Depok. Ya, saya sudah bersama dengan Pak Bagas ini. Halo Pak Bagas, selamat malam. Ya, bagaimana penjualannya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu? Alhamdulillah sudah naik, istilahnya sudah membaik lah pokoknya ya. Kalau secara kabin itu sudah stabil untuk penjualannya. Nah, ini kan ada kasus PMK di Jawa Barat ini kan. Apakah ini berdampak kepada pembelian yang menurun atau sama saja? Sama saja sih intinya, soalnya kan itu sudah ada penanganan ya. Oke baik, penanganan apa atau antisipasi apa yang dilakukan? Karena dilihat di sini kan ada banyak sekali ratusan kambing dan juga sapi di kandang milik Bapak ini. Untuk antisipasi kepada hewan ternak saya sendiri, saya sering menyemprot dan memberi vaksin-vaksin di makanan ternak saya, dan saya juga meracik jam buatan saya sendiri, dan juga kadang-kadang saya memberi vaksin untuk kesehatan hewan ternak saya sendiri. Berarti sudah sangat terjamin ya. Iya, sudah sangat terjamin. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, meskipun kasus PMK ini di Jawa Barat ini sedang merombak, bahkan sudah mencapai 8.000 lebih ternak yang terjangkit PMK, namun nampaknya ini tidak membuat kekhawatiran dan tidak menurunkan antusias para pembeli hewan kurban. Dari Kota Depok, saya Gazalari, kembali ke studio. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan berita selanjutnya saat lagi. Untuk menutup berita siang hari ini, kami akan menjanjikan 2 berita seputar olahraga dan tempat untuk mengisi waktu luang bersama teman-teman kalian. Kita lanjut ke dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia masih bertahan di puncak klasemen SEA Games 2001. Usai bertanding imbang 1-1 melawan Thailand. Duel Indonesia versus Thailand di laga keempat fase grup merupakan pertandingan ulangan final Piala AFF 2022 kala itu. Kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata sirna lewat adu penalti. Hasil ini membuat Indonesia tetap bertahan di puncak klasemen dengan raihan 8 poin dari total 4 pertandingan. Untuk menutup lintas berita hari ini, kita akan melihat bagaimana asyiknya bersantai di tempat yang cocok untuk kita nongkrong atau hangout bersama teman-teman. Lawson adalah jaringan toko kelontong terbesar nomor 2 di Jepang setelah 7-Eleven. Lawson juga cocok untuk kita nongkrong atau hangout bersama teman-teman. Tepatnya pun juga strategis, dekat dengan kampus, memudahkan kalangan mahasiswa yang asik untuk bepergian ke sana. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam lintas berita siang hari ini. Saya Muhammad Zidan Hafiz Ilyas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.